إن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada tamu kita dari Pancawarna, Bapak Yani dan Mas Hafidin, alhamdulillah bisa hadir di pengajian rutin Musola Miftahul Jannah. Pada seluruh jamaah Musola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Musola Miftahul Jannah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan seluruh umatnya yang taat menjalankan perintahnya sampai hari kemudian. Jamaah Majelis Taklim Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah meridhoi kita untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu pengajian bulanan malam Ahad untuk membahas kitab fikih Bidayatul Mujtahid, yaitu kitab fikih yang disusun oleh Ibnu Rusdi. Kitab ini memuat berbagai macam mazhab yang ada di dalam Islam. Kenapa kitab ini kita kaji? Adalah untuk memperluas pengetahuan kita bahwa Islam itu tidak sempit. Islam itu luas, banyak ragamnya, banyak caranya, tapi semuanya tetap berpedoman kepada dalil dan kepada ijtihad para ulama. Hal ini sesuai sekali dengan program pemerintah kita yang digembar-gemborkan sejak tahun 2020, yaitu moderasi beragama. Beragama itu modern, tidak kotor, tidak fanatik, tetapi tetap menggunakan ilmu pengetahuan yang berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Kita bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama. Kita
bisa menjadi suatu negara yang aman, damai apabila ada kerukunan antar agama dan antar umat seagama. Moderasi beragama itu artinya adalah mengambil jalan tengah atau moderat, atau di dalam Al-Quran itu disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, yaitu Islam yang wasaton, Islam yang wasatiyah, artinya Islam pertengahan, tidak terlalu frontal, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Jadi kita itu ada di tengah-tengah. Kita bisa memahami ajaran agama lain. Kita tidak mencaci, tidak menjelekan, tidak menyalahkan, akan tetapi kita juga harus berpegang teguh kepada keyakinan kita terhadap ajaran agama kita, terhadap Al-Quran dan hadis yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW serta penjelasannya yaitu di dalam kitab-kitab hadis. Inilah agama yang kita ikuti sehingga negara kita ini aman, damai. Tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan. Dan menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini sekelumit tentang pembukaan pengajian kita, sekaligus saya menyampaikan hasil seminar saya kemarin hari Sabtu tanggal 8 Oktober di Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Lampung di Bandar Lampung, yaitu tentang moderasi beragama yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah. Nah, selanjutnya yang kedua, kita ngaji setiap bulan sekali yang dibahas. Di samping kita meningkatkan keimanan, juga menambah pengetahuan tentang fikih. Karena barang siapa yang dikehendaki kebaikan terhadap dirinya, maka difahamkan terhadap agama. Yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, maka dia diberi kepahaman terhadap agama. Fikih ini jarang dikaji di pengajian-pengajian umum, di pengajian-pengajian panggung. Kalau di pengajian-pengajian panggung itu biasanya hanya, kalau orang Jawanya itu apa, ular-ular, nasihat-nasihat, lucu-lucu banyakan. Ada bahkan kiai terkenal kondang yang diundang sampai bayar 25 juta, yang diucapkan malah kata-kata yang kurang baik didengar. Nah, waktu itu saya pernah diajak sama tetangga untuk menghadiri pengajian di Gedung Sri Mulyo sama di Bungo Poso. Ternyata yang diucapkan kalimat-kalimat yang harusnya dihindari oleh anak kecil sekalipun, itu diucapkan oleh seorang ulama panggung besar. Maka dari itu kita majelis taklim yang kecil ini, di samping untuk menguatkan persaudaraan bersama keluarga besar, jadi bukan hanya keluarga besar dari rahim. Kalau dari rahim ini tentunya saya, Kang Samsudin, Yukotima, dan lain-lain yang anak putunya, jadi keluarga besar. Tapi juga ada keluarga besar dari sesama akidah. Nah,
Kalau kita tidak ada pertemuan semacam ini, maka silaturahmi ini akan jarang terjalin. Nah, dengan adanya silaturahmi rutin sebulan sekali ini, maka kita sesama orang Islam yang tinggal di Labuan Makmur ikut kumpul bareng, ikut macet bareng, ikut makan nasi bungkus bareng. Nah, ini adalah suatu yang sangat berharga, karena barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diperbanyak rezekinya, maka sambutlah silaturahmi. Dan silaturahmi ini ternyata salah satu daripada 5 hal yang akan memberi penerangan di dalam kubur. Silaturahmi ini 5 hal yang akan memberikan penerangan dan keluasan di dalam kubur kita nanti. Maka dari itu saya berharap kita jangan bosan-bosan untuk mengaji bersama-sama. Yang kita silaturahmi yang pertama, yang kedua adalah untuk menambah ilmu pengetahuan kita sehingga kita semakin paham terhadap agama Islam. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian fikih kita yang sempat tertunda di bulan lalu, karena bulan lalu itu acara silaturahminya jauh-jauh. Kita nyambung silaturahmi ke Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Tanggamus, malam Sabtu malam Minggu tanggal 8 September, kemudian tanggal 17-18 Septembernya kebetulan ada meninggalnya Pak Marta di Ringin-Sari. Nah, ini jadi kegiatan kita sempat tertunda di bulan kemarin, baru kita bisa lanjutkan di bulan ini. Nah, bab yang akan kita pelajari sampai kepada macam-macam darah yang keluar dari rahim perempuan. Nah, ini perlu kita pelajari dan kita sampaikan. Bagi anak-anak yang usia 9 tahun, ini sudah harus mengetahui. Bagi ibu-ibunya harus mengetahui. Bagi bapak-bapaknya atau yang punya istri, ya harus mengetahui. Yang mau punya istri, ya harus mengetahui. Karena ini penting, berhubungan kalau bapak-bapak itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Kalau istrinya sampai nggak tahu tentang masalah darah-darah yang keluar dari rahimnya itu, kemudian dia tahunya hanya haid, nggak tahu ada istihadah, nggak tahu ada nifas dan sebagainya. Nah, kirain kalau haid dia nggak sholat, padahal masa haidnya sudah habis, sudah masuk darah istihadah, akhirnya nggak sholat. Nah, ini kurangnya ilmu pengetahuan ini menyebabkan dosa karena tidak tahu dan tidak mau belajar, sehingga tidak menjalankan agama padahal tuntunannya sudah ada. Nah, ini penting sekali. Nah, bagi remaja putri yang sudah usia 8 tahun, 9 tahun, nah ini penting juga, karena sudah ada yang usia 9 tahun sudah datang haidnya, ya. Ada memang yang 13 tahun baru datang, ada yang 16 tahun atau 17 tahun baru datang haidnya. Nah, ini perlu diketahui ciri-cirinya bagaimana sih nanti itu yang namanya darah haid, yang namanya darah penyakit itu kayak apa. Ini harus kita pahami, harus kita ketahui. Nah, tadi sudah dibacakan oleh qori kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 222, yaitu wa yas'aluna 'anil mahid qul huwa adza
dan kamu sekalian bertanya tentang haid, dia adalah kotor. Nah, ayat ini sebenarnya menerangkan tentang adanya seorang sahabiah yang bertanya kepada Rasulullah tentang masalah darah yang keluar rutin daripada rahim wanita. Nah, pada waktu sebelum datangnya Islam, orang-orang yang haid, yang keluar darah dari rahimnya setiap bulan itu, ini selalu diperlakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi sebelum datangnya Islam, orang-orang Yahudi memperlakukan istri-istri mereka yang sedang haid dengan tidak manusiawi. Jadi tidak boleh orang yang haid sampai tidak boleh tidur di rumah, tidak boleh makan di rumah, pokoknya dikurung di ruangan yang khusus, dikasih makan seperti makan kucing. Nah, ini orang-orang Yahudi zaman dulu sebelum datangnya Islam. Setelah datangnya Islam, ditanyakan oleh sahabiah tentang haid tadi, dijawab di dalam ayat tadi, ya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, jawablah yaitu kotor. Ya, selanjutnya apabila sudah suci maka campurilah. Nah, di dalam ayat tadi kemudian diterangkan di dalam hadis-hadis Nabi bahwa ketika orang datang bulan atau haid tetap boleh melakukan apa saja, ya, selain daripada berhubungan suami istri. Jadi boleh melakukan kegiatan-kegiatan apa saja. Nah, dalam hal ini kita masuk ke dalam bab 1, macam-macam darah yang keluar dari rahim. Yang pertama tadi adalah darah haid atau darah yang keluar dari rahim wanita secara alami dan normal. Ini datangnya setiap bulan sehingga disebut dengan datang bulan. Nah, datangnya darah haid ini dimulai ada pada anak yang subur sejak usia 9 tahun. Nah, ini ibu-ibu maka harus bisa menjelaskan kepada anak-anak gadisnya atau mungkin anak gadis yang telah mendengar pengajian ini bisa memahami, oh, kalau ada darah keluar dari rahim, ya, lewat kemaluan usia 9 tahun, anaknya subur, itu berarti disebut darah haid. Nah, ketika datang darah haid maka tidak ada perintah melaksanakan sholat dan tidak ada perintah mengkodoknya. Artinya bebas, perempuan itu bebas, tidak ada tanggungan apapun, baik itu sholat, ya, kecuali puasa, ya. Kalau puasa tetap utang. Nah, kalau puasa Ramadan, ya, kalau datangnya di bulan Ramadan tetap utang. Jadi untuk sholat tidak ada kewajiban mengkodok. Kalau usia 9 tahun, ada yang 13 tahun, ada 9 tahun belum, baru datang 13 tahun, ada yang baru datang umur 17 tahun, dan itu belum lancar. Nah, kemudian seperti apakah darah haid itu? Nah, darah haid yang normal adalah darah yang warnanya terang, ya. Darah yang warnanya terang seperti buah ceri, warna merahnya terang. Nah, ada macam-macam darah yang keluar dari rahim wanita itu, ada yang warna oranye, ada yang warna pink, ada yang warna merah kehitam-hitaman, ya, coklat, merah tua sampai tua sekali. Nah, ini
macam-macam. Tetapi kalau yang darah haid itu adalah yang dia warnanya terang. Nah, kalau yang warnanya pink itu dia darah penyakit, orang yang kena penyakit anemia. Itu darahnya pink yang keluar dari rahim wanita atau kemaluan wanita. Kalau yang ada yang oranye, ya, oranye itu terkena penyakit infeksi bakteri di dalam rahim. Kemudian demikian juga dengan darah yang warnanya kental, menggumpal, coklat tua. Ini juga kecuali yang coklatnya tua sekali, ada tanda kalau orang mau hamil. Nah, ini warnanya coklat tua dan sedikit. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, mengenai masa terlamanya orang haid itu, nah ini ada yang 3 hari, ada yang sampai 7 hari, dan Imam Malik mengeluarkan pendapatnya bersama Imam Syafi'i, ya, itu sampai 15 hari. Jadi darah haid itu, yang tadi darahnya ciri-cirinya adalah warnanya terang seperti buah jahe, bisa mencapai 15 hari batasannya menurut Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Syafi'i itu sama dengan Imam Malik, yaitu 15 hari. Untuk Imam Abu Hanifah, ya, lama haid maksimal adalah 10 hari. Nah, mengenai bilangan sedikitnya atau masa yang pendek, ini tidak bisa ditentukan batasannya, ya. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah sedikitnya adalah 3 hari. Nah, ini yang batasan yang normal. Kemudian tentang masa suci terpendek, riwayat dari Malik masih simpang siur. Ada riwayat menurutnya bahwa masa haid terpendek itu 10 hari. Riwayat lain menyatakan 8 hari, dan ada juga riwayat menyatakan 15 hari. Riwayat terakhir inilah yang diikuti oleh para pengikut Malik di Baghdad. Riwayat ini juga dipegangi oleh Syafi'i dan Abu Hanifah. Tentang masa terlama, para ulama tidak memberikan batasan. Dengan demikian, berdasarkan beberapa pendapat di atas, antaranya ada batas masa haid terpendek, darah yang keluar dari rahim wanita yang sudah sampai umur kurang dari batas minimal itu adalah darah penyakit. Jadi ketika seorang wanita dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka otomatis itu sudah dikatakan darah penyakit. Nah, untuk mengatasi darah penyakit ini bagaimana? Rasulullah telah mengajarkan bahwa orang yang terkena darah penyakit yang lebih dari 15 hari, ya, masa haidnya dari masa terlama, maka dia tidak diharuskan selalu mandi ketika hendak melaksanakan sholat. Jadi tetap orang yang keluar darah haid lebih dari 15 hari tetap melaksanakan sholat dan tidak perlu mandi. Jadi mandi itu dilakukan manakala dia selesai dari haidnya atau batas terlamanya, yaitu 15 hari. Jadi batas terlama setelah 15 hari maka masuk darah penyakit, dan itu mandinya cukup mandi sekali ketika dianggap selesai, yaitu 15 hari, dan selalu menggunakan pembalut, ya, kemudian dicuci ketika hendak sholat diganti baru. Nah, seperti itu. Jamaah yang
rahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Syafi'i wanita itu hendaknya berpedoman pada kebiasaan haidnya sendiri. Jadi wanita itu berbeda-beda ya. Masa haidnya itu berbeda-beda. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari ya. Ada mungkin yang sampai 10 hari. Itu masih normal asalkan darahnya tadi tidak berwarna oranye atau tidak berwarna pink atau tidak berwarna merah kehitaman. Nah, jadi normalnya tadi adalah merah segar. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah wa idza dahabat qadruha faksiri anfid dama wa sholli. Jika haid itu datang, tinggalkanlah sholat. Kemudian jika darah itu terus keluar melebihi batas biasa, maksudnya batas biasanya itu berapa hari, kok itu lebih, maka cucilah darah itu dan sholatlah. Ini hadis yang menerangkan, itu riwayat Bukhari dan Muslim, bagaimana mengatasi darah istighatsah atau darah penyakit, yaitu manakala wanita melebihi batas haid maksimal, berarti telah melewati kebiasaannya. Syafi'i dan Malik mengemukakan alasannya tentang wanita yang terbiasa haid dalam dua riwayat di atas, agar kebiasaan wanita lain itu dapat dijadikan pertimbangan. Nah, pendapat ini juga mengacu pada sebuah hadis riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta, yang artinya sesungguhnya pernah terjadi seorang wanita mengalami pendarahan pada masa Rasulullah SAW. Lalu Ummu Salamah meminta fatwa masalah wanita itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, hendaknya diperhatikan hitungan hari dan malam yang dilalui haidnya tiap bulan. Sebelum terkena pendarahan itu, hendaknya ia mandi dengan merendam darah yang terus mengalir, dengan kain, kemudian laksanakanlah sholat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Ini yang pertama tentang masalah haid. Haid batasan maksimal adalah 15 hari. Kalau ada lagi darah yang keluar dari itu, maka setelah mandi yang terakhir di 15 hari itu, mandi junub atau mandi karena haid, itu tetap melaksanakan sholat hanya dengan mencucinya tanpa mandi terus menerus, tanpa mandi besar terus menerus. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, bagaimana haid yang terputus-putus. Nah, ini biasanya ada terjadi pada wanita yang kurang normal ya. Ada kadang-kala sudah berhenti setelah 3 hari atau 5 hari berhenti. Kemudian dia merasa sudah suci, maka dia mandi. Dan ternyata setelah 1 atau 2 hari keluar lagi. Ini bagaimana cara mengatasinya secara agama. Nah, dalam hal ini maka seorang wanita yang mengalami seperti itu, misalkan dia haid sudah 3 hari selesai, kemudian kok udah mandi kok keluar lagi, atau 7 hari selesai nanti udah mandi keluar lagi. Nah, tetap di situ dihitungnya adalah batas maksimal haid, yaitu 15 hari. Jadi kalau ada yang mengalami seperti itu ya, untuk mengetahui berapa sudah bersih atau tidaknya, maka setelah berhenti tunggulah 3 hari. Kata Syafi'i itu ditambah 3 hari.
Jadi misalkan nih 3 hari selesai haid berarti ada tambah 3 hari untuk memastikan di hari kedua ada yang keluar lagi enggak, atau di hari ketiga ada yang keluar lagi enggak, gitu. Jadi nggak mesti harus begitu, oh dicek kok nggak ada bercaknya sudah berarti itu udah suci, sudah mandi terus sholat, bukan. Ya kalau mau mandi boleh silakan, tetapi untuk memastikannya sampai bersih total adalah 3 hari dari hari normalnya plus 3 hari. Nah, sehingga untuk mengatasi yang model terputus-putus tadi, ada orang haid terputus-putus, sudah selesai keluar lagi, selesai keluar lagi. Nah, ini maka ada tambahan plus 3 hari. Ini yang disampaikan pendapat dari Imam Syafi'i. Nah kemudian selanjutnya kita masuk ke bab nifas, ya. Bab nifas. Masa nifas minimal dan maksimal. Para ulama berbeda pendapat tentang masa nifas minimal dan maksimal. Nifas itu tadi apa? Nifas itu adalah darah yang keluar oleh seseorang yang baru melahirkan. Darah yang keluar dari rahim perempuan yang baru melahirkan, dan itu normal. Dan nifas ini minimalnya menurut Malik itu tidak terbatas. Pendapat itu dipegang juga Syafi'i. Kalau menurut Abu Hanifah terbatas, yaitu 25 hari. Minimalnya kalau menurut Abu Hanifah 25 hari. Menurut Abu Yusuf murid Abu Hanifah hanya 11 hari. Menurut Hasan Basri 20 hari. Jadi masa nifas bagi wanita yang baru melahirkan itu kalau menurut Syafi'i dan Maliki tidak ada batasan yang pas harus sekian hari, itu enggak. Seandainya sudah tidak keluar darah dari rahimnya ditambah 3 hari maka sudah masuk masa suci. Tetapi kalau Abu Hanifah ini mempunyai batasan terendah yaitu 25 hari. Sedangkan murid-muridnya Abu Hanifah ada yang menarik batasan yaitu Abu Yusuf terendah 11 hari. Dan kemudian masa nifas terlama atau maksimal menurut Malik itu pada waktu itu ya 60 hari. Jadi masa nifas terlama kalau menurut pendapat Imam Malik atau mazhab Maliki itu 60 hari. Tapi yang mencabut pendapatnya itu karena banyak wanita-wanita ya yang menyatakan bahwa hal itu terlalu lama sehingga mereka hendak ingin melaksanakan sholat. Murid-murid Malik menetapkan pendapat yang pertama itu yang menjadi pegangan. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Syafi'i dan mayoritas ulama seperti Abu Hanifah ya, ini mengambil batas maksimal yaitu 40 hari. Nah ini ternyata yang biasa diterapkan di masyarakat ya, itu mengambil kesepakatan dari para ulama ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah bahwa nifas maksimal adalah 40 hari. Ada yang 35 hari sudah selesai, ada yang 25 hari sudah selesai. Nah, seandainya 25 hari sudah selesai, sudah tidak ada lagi darah yang keluar, maka ditambah waktu 3 hari, kemudian boleh mandi dan melaksanakan sholat. Jadi nggak harus tetapan 40 hari. 40 hari itu hanya batas
maksimal. Nah ini. Nah jika melewati kebiasaan wanita lain, berarti kelebihannya itu adalah istihadah. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa masa nifasnya itu tergantung pada bayi yang dilahirkan. Jika laki-laki masa nifasnya maksimal 30 hari. Jika perempuan maksimal 40 hari. Pangkal perbedaan pendapat di atas adalah sulitnya menentukan patokan standar kebiasaan nifas bagi wanita. Intinya wanita itu berbeda-beda ya. Batasan maksimal disepakati ulama itu 40 hari. Tapi kalau kurang dari 40 hari, misalkan 20 hari sudah tidak ada lagi darah yang keluar, maka kasih tenggang 3 hari ditambah 3 hari, silahkan mandi, kemudian melaksanakan sholat. Jadi jangan kelamaan, jangan berpatokan harus 40 hari. Nah ini gimana Bu? Masih banyak ibu-ibu yang menganggap nifas harus 40 hari ya. Padahal nggak harus begitu. Ketika sudah memang tidak ada darah keluar dan ditambah 3 hari tidak keluar lagi, ya harus segera mandi dan melaksanakan sholat. Kudu 40 dino ya Mas Mus lah. Suwet ya Mas. Apa ini barang yang sih guys. Jadi itu pelajarannya malam ini ya. Jadi nggak harus 40 hari. Yang penting sudah nggak keluar, tambah 3 hari tetap nggak keluar, berarti sudah masa suci. Ya. Jadi patokan 40 hari itu hanya batas maksimal menurut pendapat Syafi'i Hanafi. Bila darah wanita hamil, sejak dulu sampai sekarang fuqaha berbeda pendapat tentang wanita yang mengeluarkan darah saat hamil. Dan ini merupakan sesuatu yang jarang ya. Apakah itu masuk kategori haid atau istihadah? Menurut pendapat Malik Syafi'i yang paling sahih dan yang lain, dapat terjadi wanita hamil itu mengeluarkan darah haid, sedangkan menurut Abu Hanifah, Ahmad Sauri dan yang lainnya, wanita hamil tidak mungkin mengeluarkan darah haid. Jadi ada dua pendapat juga para ulama ini. Wanita hamil kok masih keluar darah? Ini kalau Syafi'i, Maliki ini mengatakan bahwa itu masih bisa darah haid. Tapi kalau rombongannya Abu Hanifah, Ahmad Sauri ini bukan haid itu, tapi darah kotor atau darah penyakit. Kecuali darah yang keluar sebagai tanda akan melahirkan dalam soal darah. Para fuqaha sepakat bahwa darah itu masuk kategori nifas dan akibat hukumnya sama dengan haid, seperti tidak boleh salat, baca Al-Quran, masuk masjid dan lain-lain. Ketentuan hukum wanita hamil yang haid jika darah terus keluar ke hukum istihadah yang dikemukakan oleh Malik dan murid-muridnya tidak pasti bahkan beragam. Yang pertama, hukumnya sama dengan hukum haid biasa, dengan ketentuan wanita itu menunggu keluarnya darah sampai masa haid maksimal. Jika darah terus keluar, kelebihannya itu maka disebut istihadah. Memang ada ya wanita hamil yang mengeluarkan darah, tapi kalau dia lebih dari 15 hari maka disebut darah penyakit atau istihadah. Status hukumnya sama dengan wanita haid selama 2 kali masa haid maksimal. Jadi kalau misalkan baru hamil pertama kemudian masih keluar haid itu wajar, tapi batasannya juga maksimal 15 hari. Tapi kalau sudah bulan ketiga, keempat itu sudah bukan lagi darah haid tetapi darah istihadah atau darah kotor. Dan hukum mengatasi darah kotor itu tidak harus selalu mandi, cukup mencucinya kemudian wudu dan sholat. Kemudian darah hitam yang tergumpal dan darah kuning cair, tentang apakah jenis darah ini masuk kategori haid atau bukan. Para fuqaha berbeda pendapat. Menurut sebagian fuqaha itu termasuk kategori darah haid. Ini juga dikuatkan oleh pendapat Syafi'i.
dan Abu Hanifah. Ada riwayat mengatakan bahwa Malik juga berpendapat demikian. Dalam kitab Al-Mudawwamah, Malik berpendapat bahwa darah jenis di atas termasuk haid, baik keluarnya langsung setelah darah haid atau ada bekas darah haid. Perbedaan di kalangan para fuqaha itu adalah adanya dua hadis yang lain yang saling bertentangan. Pertama, hadis Ummu Atiyah mengatakan, setelah mandi sungguh kami tidak menganggap darah kuning cair as-sufrah dan darah hitam yang menggumpal sebagai sesuatu darah haid. Hadis riwayat dari ini. Yang kedua, hadis riwayat Aisyah yang menyatakan bahwa kaum wanita mengirim kain lap yang berisi kapas kepada Aisyah. Dalam kapas itu masih menempel jenis darah hitam yang menggumpal atau al-qudra dan darah yang kuning cair. Atas dasar kenyataan jenis darah tersebut, mereka bertanya tentang salat. Lalu Aisyah berkata, janganlah kamu terburu-buru sehingga kamu dapat melihat lendir al-qasas berwarna putih. Ulama menguatkan hadis Aisyah menganggap sufrah dan pudrah itu sebagai darah haid. Jadi walaupun tadi darah yang keluar kuning ataupun hitam kental, tapi kalau masih keluarnya masa haid, maka dihukumi sama dengan darah haid. Tapi ketika sudah tidak pada masa haid, yaitu lebih dari 15 hari, maka bukan lagi darah haid, atau disebut darah istighathah atau darah penyakit. Nah, kemudian bagaimana tandanya wanita itu suci? Nah, ini penting bagi para suami, para bapak-bapak atau laki-laki, tanda sucinya wanita. Para fuqaha berbeda pendapat tentang tanda-tanda sucinya dari haid. Menurut sebagian fuqaha bahwa tanda suci adalah terlihatnya lendir putih atau kering. Ini adalah pendapat Ibnu Qubayb, salah seorang murid Malik. Jadi sudah tidak merah lagi yang keluar dari rahim, ya, sudah tidak merah tapi sudah putih. Nah, ini sudah suci. Para pendapat fuqaha. Sedang fuqaha lain menyatakan bahwa jika kebiasaan wanita itu suci setelah keluar lendir putih, maka ia belum dianggap suci sebelum keluar lendir. Jika kebiasaannya itu tidak keluar lendir, maka tanda sucinya adalah kering, sudah tidak keluar sesuatu apapun. Dalam kitab Mudawwanah. Jadi wanita itu suci dari haid tandanya manakala sudah tidak ada merah-merahnya. Sudah tidak ada merah-merahnya, atau lendirnya sudah putih atau sudah kering, tidak keluar apa-apa lagi. Ini sudah suci. Nah, hal itu wanita sudah boleh mandi, ya, dan melaksanakan sholat. Ini tanda sucinya wanita yang selesai dari haid, manakala sudah tidak ada merah-merahnya. Nah, kemudian hukum haid dan istighathah, para ulama berbeda pendapat tentang wanita yang menderita istighathah. Jika darah keluar terus-menerus, permasalahannya kapan dia dihukumi seperti wanita yang sedang haid? Perbedaan pendapat juga terjadi pada sebaliknya. Kapan wanita yang sedang haid jika darah terus-menerus keluar dihukumi seperti wanita yang menderita istighathah. Dalam hal wanita yang menderita penyakit, menurut Malik, ia mempunyai status hukum seperti wanita suci selama darah tidak berubah ke sifat haid biasa, yakni masa istighathahnya lebih lama daripada masa suci minimal. Dalam kondisi demikian, dia dihukumi sebagai wanita haid. Jadi kalau masalah istighathah ini hukumnya tetap menggunakan penjelasan pertama tadi. Setelah 15 hari adalah masuk istighathah, yang wanita wajib mandi dan tetap melaksanakan sholat fardu seperti biasa, jangan sampai tidak sholat. Nah, jadi mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pembahasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah
pengetahuan kita ya, tentang berbagai macam darah ya, yang keluar dari rahim wanita. Ini wajib diketahui oleh bapak-bapak, oleh ibu-ibu, dan oleh remaja-remaja putri, sehingga hubungan dengan menjalankan agama kita tidak salah kaprah ya, tadi. Karena kalau kita tidak tahu, mungkin kita akan tidak punya pegangan, ini sudah suci apa belum, harus mandi apa belum, kemudian bagaimana sih tanda-tandanya. Nah, ini yang harus dipahami oleh semuanya, pentingnya fikih di dalam pelaksanaan amal ibadah kita yang hubungannya dengan sholat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.